Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Ini materi udah pernah kalian pelajari sewaktu kalian masih SMP ya. Jadi ada persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Nah, untuk di jenjang SMA kelas 10 kita akan membahas tentang yang 3 variabel ya. Sebelumnya masih ingat nggak nih persamaan linear 2 variabel? Jadi, persamaan linear 2 variabel itu adalah persamaan yang di dalamnya memuat 2 variabel, karena ini 2 variabel, dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Kenapa berderajat 1? Karena persamaan itu persamaan linear. Persamaan linear itu persamaan yang variabelnya itu berderajat 1 ya, atau pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Nah, secara umum kita singkat ya, persamaan linear 2 variabel kita singkat PLDV, dan secara umum ditulis AX plus BY sama dengan C, di mana A itu sebagai koefisien dari X ya. Kemudian B itu adalah koefisien dari Y. Kemudian C itu disebut sebagai konstanta. Nah, X dan Y-nya sebagai variabel ya. Oke, variabel yang kita pakai X sama Y. Nah, sekarang kita bahas nih yang sistem persamaan linear 2 variabel. Misalkan terdapat 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel yang saling berhubungan, maka disebut sebagai SPLDV. Nah, maknanya yang saling berhubungan ini gimana? Jadi misal nih, ada 2 persamaan linear 2 variabel. Persamaan pertama mengandung variabel X dan Y, maka persamaan kedua harus mengandung variabel X dan Y juga. Nah, tapi kalau misalkan persamaan yang pertama mengandung variabel X dan Y, kemudian persamaan kedua mengandung variabel Y dan Z gitu ya, itu berarti bukan saling berhubungan gitu ya, jadi nggak ada hubungannya gitu. Oke, lanjut. Nah, secara umum SPLDV itu ditulis seperti ini. Ini ada tanda kurung ya, kurung kurawal gini, kurung kurawal terbuka gini. Ini maksudnya menandakan ada beberapa persamaan linear gitu ya, persamaan linear 2 variabel. Ini ada persamaan yang pertama, ini persamaan kedua gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV itu bisa menggunakan cara substitusi, eliminasi, maupun gabungan antara eliminasi dan substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan ya. Kalau eliminasi itu artinya meniadakan atau menghilangkan. Nah, contohnya di sini, selidikilah apakah bentuk di bawah ini nomor 1 dan nomor 2 merupakan SPLDV. Nah, SPLDV berarti tadi persamaan linear yang mengandung 2 variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Kita cek yang nomor 1. Ini ada 2 variabel X ya dan Y. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya ini 1, maka yang nomor 1 merupakan SPLDV. Kemudian yang nomor 2, ini variabelnya X, ini sama Y gitu ya. Ada 2 variabel, tapi di sini pangkat tertinggi dari variabel yang di persamaan 1 ini, yang X, itu 2. Padahal kalau SPLDV itu harusnya pangkat tertingginya cuma 1. Berarti yang ini bukan termasuk SPLDV. Yang menyebabkan bukan termasuk SPLDV karena ini ya, pangkat tertingginya di sini untuk variabel X-nya 2. Oke, lanjut. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel bisa menggunakan tadi ya, ada substitusi, eliminasi maupun eliminasi dan substitusi. Untuk contoh soal ini kita akan menggunakan cara eliminasi substitusi ya, gabungan. Jadi misalkan di sini kalian diminta untuk menentukan nilai X dan Y dari SPLDV berikut ini. Nah, kita bakalan eliminasi dulu ya. Kita mau eliminasi apa dulu nih? Kita pakai eliminasi X-nya dulu ya. Jadi kita mau menghilangkan variabel X-nya. Berarti koefisien X-nya harus disamakan dulu supaya bisa hilang gitu ya. Nah, caranya gini. Yang variabel X di persamaan 1, ini persamaan 1 itu koefisien ya. Koefisien X
x di persamaan 1 ya, itu koefisiennya negatif 1. Koefisien x di persamaan 2 itu 2 ya. Caranya kalian tukar aja ini. Jadi di persamaan 1 kalian kalikan dengan koefisien x di variabel 2. Jadi ini kedua ruas kalian kalikan 2. Kemudian di persamaan 2 ini kalian kalikan dengan koefisien dari variabel x persamaan 1. Jadi kalian kalikan dengan negatif 1. Jadi seperti ini. Sehingga yang ini nanti akan diperoleh hasilnya berapa? Yang ini jadi berapa juga? Nah, hasilnya ini kedua ruas kalian kalikan 2, ini kalikan dengan negatif 1, sehingga akan diperoleh negatif 2x ditambah 8y sama dengan 32. Untuk yang persamaan 2 kali negatif 1 berarti negatif 2x min 8y sama dengan negatif 32. Nah, supaya variabel x-nya ini hilang, maka tandanya harus apa nih? Tanda ininya. Apakah tambah ataukah kurang? Kira-kira mana yang betul? Supaya variabel ini hilang x-nya. Caranya kan bacanya gini. Misal nih, kita ambil yang tambah negatif 2x plus negatif 2x. Apakah hilang? Tidak ya. Maka kita ambilnya yang kurang ya, tandanya ya, yang ini. Kan ini menjadi negatif 2x dikurangi negatif 2x. Nah, untuk yang ini berarti 8y, ini 8y dikurangi ini ya, berarti dikurangi negatif 8y sama dengan 32 dikurangi negatif 32. Nah, hasilnya akan berapa nih? Ini berarti negatif 2x plus 2x plus 8y plus 8y sama dengan 32 plus 32. Ini berarti habis ya, 0. Yang ini berarti menjadi 16y sama dengan 64. Maka y-nya akan diperoleh berapa? Diperoleh 64 dibagi 16 sama dengan 4 ya. Nah, setelah dapat y sama dengan 4, kita substitusikan boleh ke persamaan asli ini atau ke persamaan yang udah dikalikan, boleh ke persamaan 1 maupun persamaan 2, atau yang ini juga boleh ya. Kita ambil aja yang persamaan 1 ini, berarti substitusikan ya. Kita tulis dulu. Ini berarti negatif x, ini pakai ekuivalen ya. Nah, gini harusnya. Oke, ini plus 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian ini berarti negatif x plus 16 sama dengan 16. Kemudian untuk mendapatkan nilai x, maka kedua ruas kalian kurangi dengan 16 ya. Ruas kiri dikurangi 16, ruas kanan dikurangi 16, sehingga akan diperoleh sini negatif x sama dengan 16 min 16. 16 dikurangi 16 berapa? 0 ya. Ini akan diperoleh negatif x sama dengan 0. Maka kalau negatif x sama dengan 0, x-nya sama dengan berapa? Apakah 0 per 1? Ataukah 0 per negatif 1? Ataukah negatif 1 per 0? Kira-kira yang mana nih? Nah, yang kedua ini ya. Jadi hasilnya nanti di sini ya 0 per negatif 1. Nah, 0 dibagi negatif 1 hasilnya berapa? Apakah negatif 1? Ataukah 1? Ataukah 0? Nah, jawabannya 0 ya. Jadi 0 dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Maka nilai x dan y-nya di sini adalah x-nya di sini sama dengan 0 dan y-nya di sini sama dengan 4 ya. Oke. Kita lanjut ke SPLTV-nya. Nah, sebelum ke SPLTV, kalian harus tahu dulu nih persamaan linear 3 variabel itu pengertiannya seperti apa. Jadi sama seperti persamaan linear 2 variabel, tapi di sini ada 3 variabelnya ya. Jadi persamaan yang di dalamnya memuat 3 variabel ini, yang masing-masing variabel itu berderajat 1 karena linear ya, karena pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Nah, terus bentuk umumnya seperti apa? Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada 3 variabel. Variabelnya adalah, kita tulis di sini, variabel di sini ada x, y, z, kemudian koefisien dari x di sini adalah a, koefisien dari y adalah
B, koefisien dari Z di sini adalah C, kemudian konstanta di sini adalah D. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat SPLTV. Jadi misalkan terdapat 3 atau lebih persamaan linear 3 variabel yang saling berhubungan, maka disebut SPLTV. Nah, secara umum SPLTV dituliskan seperti ini. Ini kita tuliskan lagi di sini variabelnya masih sama ya, pakai x, y, z. Kemudian ini ada koefisien. Nah, di sini ada koefisien x ya. Koefisien x di persamaan 1 itu A, koefisien x di persamaan 2 itu E, koefisien x di persamaan 3 itu P. Kemudian kita tuliskan lagi di sini sama koefisien Y persamaan 1 itu B, persamaan 2 itu F, persamaan 3 itu I ya. Nah, kalau koefisien Z di persamaan koefisien persamaan 1 itu C, persamaan 2 itu G, persamaan 3 itu R. Nah, DHS itu disebut konstanta ya. Kita tulis konstanta dulu di sini. Konstanta. Nah, konstantanya di sini adalah D persamaan 1 persamaan 2 H persamaan 3 S. Nah, bentuk SPLTV juga bisa dituliskan dalam bentuk lain. Jadi, misalkan nih di persamaan 1 cuma ada 2 variabel, tapi persamaan 2 sama 3 ada 3 variabel. Atau ditukar deh, persamaan 2 yang 2 variabel, persamaan 3 yang 3 variabel, persamaan 1 3 variabel. Itu juga termasuk SPLTV. Nah, kayak gini contohnya ya. Yang persamaan 1 variabelnya Y sama Z, persamaan 2 dan 3 ada X, ada Y, ada Z. DHS konstanta. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV juga sama caranya, pakai substitusi, eliminasi, maupun gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang lanjut ya. Kita diminta untuk menyelidiki apakah bentuk di bawah ini merupakan SPLTV. Kita cek yang pertama dulu. Ada 3 variabel X, Y, Z, terus pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya itu 1. Berarti ini termasuk ke dalam SPLTV. Kemudian yang kedua, ini ada X, Y, Z, kemudian ini ada Y sama Z, ini ada X, Y, Z. Berarti termasuk ke SPLTV. Walaupun di persamaan 2 ini ya tidak mengandung X. Berarti yang tidak mengandung X kenapa? Karena ini kenapa nggak ada X-nya ya? Ini X-nya kenapa nggak ada? Karena koefisien dari X-nya itu sama dengan 0. Jadi harusnya penulisannya kayak gini, 0x plus 12y min 4z sama dengan negatif 18. Itu sama, ya persamaan kedua sama ini sama. Karena 0x ya, berarti nggak usah dituliskan, jadi bentuknya seperti ini. Untuk persamaan 3, waduh, ada pecahannya nih. Termasuk SPLTV atau bukan nih? Kita cek dulu. Ini variabel x-nya y, z, x, y, z, x, z, y. Terus pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya ini 1 ya, maka ini termasuk ke dalam SPLTV. Yang bentuk keempat, ini X, ini Y, ini Z. Ada 3 variabel, masing-masing variabel yang berderajat berapa? Ini yang untuk yang X 1, untuk yang Z 1, tapi untuk yang Y ini ada yang berderajat 2 atau pangkat tertingginya 2. Berarti bukan termasuk SPLTV, karena SPLTV harus pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya 1. Untuk yang nomor 5, ini variabelnya X, ada Y juga, ada Z juga. Tapi untuk yang ini kan sama aja kita menuliskan Y pangkat 1/2 ya. Nah, terus di sini persamaan 1 berarti udah jelas bukan SPLTV ya, menyebabkan ini bukan SPLTV karena pangkat di sini ada Y-nya setengah ya. Tuh, berarti bukan. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV, kita juga bisa menggunakan beberapa cara, ada substitusi, eliminasi, maupun gabungan keduanya. Nah, kita gunakan dulu cara yang substitusi.
Jadi jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV ini, kita diminta untuk menentukan nilai X plus Y plus 2Z nya sama dengan berapa. Nah, kalian perhatikan ini, kita akan menggunakan cara substitusi. Substitusi itu berarti menggantikan ya. Kita gantikan dulu nih untuk yang persamaan satu ini. Ini bisa disederhanakan. Kedua ruas kalian bagi dengan 3 sehingga diperoleh X plus Y plus Z sama dengan negatif 6. Kemudian kita apakan nih? Kita substitusi. Siapa yang mau disubstitusi? Misalkan Z-nya ya. Z sama dengan, berarti supaya ruas kiri tinggal tersisa Z, ruas kiri harus dikurangi X plus Y. Yang ruas kanan juga harus dikurangi X plus Y, berarti min 6 min X plus Y. Ini Z sama dengan negatif 6. Ini didistributifkan jadi min X min Y ya. Nah, ini Z-nya. Setelah itu diapakan? Kita substitusikan nilai Z ke persamaan 2 dan persamaan 3. Ini berarti, atau ke persamaan 2 dulu ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2. Ini berarti 2X min 4Y plus 2Z, kita tulis dulu, sama dengan 6. Ini berarti 2X min 4Y. Sini plus 2 kali negatif 6 min X min Y sama dengan 6. Kemudian kita distributifkan dulu ini. Ini berarti 2X min 4Y min 12 min 2X min 2Y sama dengan 6. Kemudian kita apakan? Kelompokkan suku sejenis. Ini X sama X ya. Berarti 2X min 2Y 2X min 2X, sorry. Terus yang ini yang Y sama yang Y, berarti min 4Y min 2Y. Kemudian yang ini konstantanya ya. Maka kedua ruas kalian tambahkan dengan 12 ya, ini supaya dikelompokkan suku sejenis. Berarti yang ini kalian tambahkan dengan 12, yang kanan menjadi 6 plus 12. Yang ruas kiri kalau ditambah 12 ini berarti negatif 12 plus 12 0 ya. Sehingga tersisa bentuk yang ini. Kemudian sama dengan, kemudian nih hasilnya ini 0 min, ini menjadi berapa? Min 6Y ya, sama dengan 18. Kemudian kalian peroleh berapa di sini? Negatif 6Y sama dengan 18. Ini akan diperoleh Y-nya 18 dibagi negatif 6, diperoleh negatif 3. Nah, sudah diperoleh nilainya, kemudian kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan ke-3. Berarti negatif 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Di sini negatif 2X plus Y-nya kalian ganti, substitusikan. Y-nya berarti 3 plus Z-nya ini berarti 6, negatif 6 min X min Y sama dengan 9. Ini berarti negatif 2X min 3. Ini berarti ya menjadi negatif 6, negatif X, negatif Y sama dengan 9. Nah, kemudian kita kelompokkan suku sejenis, berarti 2X ya, negatif 2X sama negatif X, kemudian negatif Y. Ini boleh kalian kelompokkan dulu, berarti min 9 sama dengan 9. Kemudian kalian peroleh berapa nih? Negatif 3X. Oh, Y-nya kalian ganti lagi nih dengan negatif 3. Negatif 3 harus pakai kurung ya, kalau ini pengurangan, di sini ada kurungnya karena negatif. Ini kedua ruas kalian tambah dengan 9 aja supaya yang ruas kiri hanya tersisa bentuk ini ya. Atau kalian tuliskan ini dulu boleh deh, kayak gini. Ini akan diperoleh negatif 3X ya. Ini plus berapa nih? Plus 3 min 9 sama dengan 9. Ini akan diperoleh negatif 3X min 6 sama dengan 9. Sehingga yang ini akan diperoleh negatif 3X. Kedua ruas kalian jumlahkan dengan 6 ya, tambahkan dengan 6. Sehingga yang ruas kiri akan tersisa ini. Karena negatif 6 tambah 6, 0. Yang ruas kanan ditambah 6. Nah, ini berarti negatif 3X. Ini berarti ya akan diperoleh negatif 3X sama dengan 15. Maka di sini X-nya akan diperoleh 15 per
negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, setelah X nya diperoleh negatif 5, kemudian Y nya udah diperoleh negatif 3, substitusikan lagi ke mana? Ke set yang ini. Berarti setnya sama dengan negatif 6 min X min Y, berarti sama dengan negatif 6. Substitusi, min X nya min 5, Y nya min 3 ya, sama dengan negatif 6 plus 5 plus 3, berarti sama dengan negatif 6 plus 8 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, berarti setnya di sini kita peroleh setnya sama dengan 2 ya. Tuh. Ini nilai setnya sama dengan 2. Oke, setnya diperoleh 2 di sini. Setnya diperoleh 2. Kemudian pertanyaannya apa nih? Nah, pertanyaannya X plus Y plus 2 set. Kita tuliskan di sini ya. X plus Y plus 2 set. 2 set. Nah, ini akan diperoleh berapa nih hasilnya? X nya berarti berapa? Negatif 5, Y nya negatif 3, Z nya 2, berarti negatif 8 plus 2 sama dengan negatif 6. Oke, hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.